Yang pertama ada teorema A, aturan fungsi konstanta. Fungsi konstanta adalah ketika X, nilai atau variabel inputnya, dimasukkan nilai berapapun hasilnya tetap konstanta. Kalau dalam grafik biasanya garis pelurus, yaitu Y dan X. Misalkan contohnya fx sama dengan 5, mau x berapapun nilainya hasilnya 5. Mau x-nya positif, 0, dan negatif. Di suatu fungsi konstanta k itu bisa sembarang. Jadi, jika fx sama dengan k suatu konstanta untuk sembarang x. Jadi, k itu yang penting fungsi konstanta bisa 0, negatif, dan positif. Jadi, jika diinput atau dimasukkan nilai x-nya berapapun, maka hasilnya tetap konstanta k. Nah, ini adalah turunannya sama dengan 0, yakni dx sama dengan 0 atau sama saja dx fx sama dengan 0 karena fx sama dengan k. Jadi hasil turunannya ini f aksen x sama dengan 0. Jadi hasil turunan f aksen x sama dengan 0. Dalam mencari turunan notasi ada dfx per dx sama dengan 0 atau bisa juga familiar dengan dy per dx sama dengan 0. Yang kedua ada teorema B, yaitu aturan fungsi identitas. Adalah fungsi ketika kita memasukkan suatu nilai, maka outputnya sama dengan nilai tersebut. Jadi input sama dengan output. Jadi fungsi identitas kalau dalam grafik yaitu fx sama dengan x atau y sama dengan x. Misalkan x-nya 5, maka y-nya juga 5. Dan jika x-nya minus 2, maka y-nya juga minus 2. Nah, fungsi identitas fx sama dengan x, hasil turunannya adalah 1. Jadi, dx sama dengan 1 atau turunannya adalah 1. Yang ketiga ada teorema C, yaitu aturan pangkat. Bisa digeneralisasikan dari aturan pangkat. Yang pertama, fungsi konstan dan fungsi identitas. Contohnya yang pertama fungsi konstan. Fx sama dengan k kali x pangkat 0 sama dengan k. K kali x pangkat 0 kan sama dengan 1, maka hasilnya sama dengan k. Maka turunannya adalah f aksen x sama dengan 0 kali k kali x pangkat 0 kurang 1. 0 dikali berapapun maka tetap 0, maka hasilnya adalah 0. Contoh yang kedua ada fungsi identitas, yaitu x pangkat 1. Dalam hal ini adalah a-nya 1, pangkatnya 1 juga, maka turunannya adalah f aksen x sama dengan 1 dikali x pangkat 1 dikurang 1, maka hasilnya 1 dikali x pangkat 0 karena 1 dikurang 1 maka hasilnya adalah 1. Selanjutnya ada teorema D, aturan kelipatan konstanta. Ini sama saja dengan sebelumnya aturan pangkat, cuman dikali konstanta. Jadi, jika ada perkalian k dikalikan suatu fungsi diturunkan sama dengan konstanta dikali fungsi tersebut. Contohnya, misalkan fx sama dengan 2x pangkat 3 dan misalkan konstantanya kita buat 4. Maka kfx-nya sama dengan 8x pangkat 3. 8x pangkat 3 diturunkan jadi kf aksen x sama dengan 3 dikali 8x pangkat 3 dikurang 1. 3 maju ke depan jadi dikali 8x pangkat 3 dikurang 1, maka hasilnya adalah 24x kuadrat.
Selanjutnya ada teorema E, aturan jumlah. Jika f dan g fungsi yang terdiferensialkan atau istilahnya dapat diturunkan, maka f tambah g aksen x sama dengan fx tambah gx, yakni f tambah g aksen x, yakni fungsinya ditambahin dulu baru diturunkan, sama dengan fx tambah gx, maka kebalikannya diturunin masing-masing baru ditambahin. Contohnya, misalkan ditambahin terlebih dahulu, maka fx sama dengan x dan gx sama dengan 2x pangkat 3. Kalau ditambahin dulu, maka 2x pangkat 3 tambah x, maka turunannya 6x tambah 1. Dan misalkan diturunin terlebih dahulu, maka f aksen x sama dengan 1 dan g aksen x sama dengan 6x kuadrat, maka turunannya 6x kuadrat tambah 1, maka hasilnya sama saja. Selanjutnya ada teorema F, aturan selisih. Sama seperti teorema I, tetapi ini dikurangi bukan ditambah. Maka F kurang G aksen X dikurangin baru diturunin. Akan sama saja, F aksen X kurang G aksen X diturunin masing-masing baru dikurangin. Selanjutnya ada teorema G, aturan hasil kali. Biasanya kalau di SMA pakai UV, maka U dikali V kalau diturunkan, U dikali V aksen sama dengan U aksen V tambah V aksen U, sama saja. Selanjutnya ada teorema H, aturan hasil bagi. Jika f dan g fungsi-fungsi yang dapat didiferensialkan dengan gx tidak sama dengan 0. Mengapa gx tidak sama dengan 0? Karena dalam matematika syarat supaya terdiferensialkan maka tidak boleh 0 pembaginya. Yaitu syaratnya adalah di mana f suatu fungsi dan g suatu fungsi yang dua-duanya dapat didiferensialkan, maka hasil turunnya f dibagi g adalah f aksen g dikurang g aksen f per g kuadrat. Kalau rumus di SMA yaitu ada U per V, maka turunannya U per V aksen sama dengan U aksen V kurang V aksen U per V kuadrat.